Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Pada kesempatan video ini kita akan belajar bersama, yaitu tentang statistika. Baik, langsung saja kita bahas apa itu statistika. Statistika merupakan ilmu yang berkaitan dengan data, menampilkan data, mengolah data, dan menganalisa data. Misalnya, setiap awal tahun ajaran baru, sekolah menerima sejumlah siswa atau siswi. Informasi jumlah siswa atau siswi yang diterima dalam tahun tertentu disebut data. Sebagai misal, data jumlah siswa tahun 2018, 2019, 2020, 2021, dan sebagainya. Dengan ilmu statistika, data tersebut dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau diagram. Agar lebih jelas, mari perhatikan contoh berikutnya. Dalam satu kelas yang terdiri dari 20 siswa, hasil ujian matematika adalah sebagai berikut. Penyajian data seperti gambar di samping adalah berupa data mentah atau data yang belum diolah. Kita perlu mengamati dengan jeli agar dapat mengambil kesimpulan dari data tersebut. Agar lebih memudahkan untuk dibaca, data hasil ujian tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel. Tabel adalah daftar yang berisi sejumlah data atau informasi yang biasanya berupa kata-kata maupun bilangan yang tersusun dengan garis pembatas. Mari kita pelajari contoh bagaimana mengolah data dan menampilkannya dalam bentuk yang lebih mudah untuk difahami. Baik, kita lihat di sini ada data hasil ujian dari matematika ya. Di sini ada kolom nomor absen dan kolom nilainya ya. Ini data permisalan saja ya. Jadi nomor absen 1 nilainya 55 ya, nomor absen 2 60, nomor absen 3 65, absen 4 70 ya. Absen 5 sampai 8 75, absen 9 sampai 12 80 ya. Absen 13 sampai 15 nilainya 85, absen 16 nilainya 90. Kemudian berikutnya absen 17 18 nilainya 95. Kemudian absen 19 sampai 20 nilainya 100. Ya, dari sini kita belum mendapat informasi yang bisa diambil kesimpulan ya. Kita belum bisa mengambil kesimpulan dari informasi ini ya. Agak susah ya. Kita harus melihat dengan jeli ya. Maka agar lebih mudah, kita harus membuat tabel ya. Maka di sini kita lihat nilai paling rendah 55 ya. Kita tulis dulu ya di sini. 55 hanya ada 1 ya, maka kita tulis seperti ini 1 ya, tulisnya 1. Kemudian nilai 60 hanya ada 1 ya, nggak ada lagi ya, ada 1. 65 juga 1 ya, ini ya. Kemudian 70 ada 1 ya, 75 ada 1 2 3 4 ya, 1 2 3 4. Absen 80 ada 4 juga ya, 1 2 3 4, ada 4 ya. Absen 85 ada 3, 1 2 3. 90 ada 1, 90 ada 1, 95 ada 2, 1 2 ya. Maka kita tulis di sini 2. Kemudian absen 100 nilai 100 ada 2 juga ya.
Ada 2 juga. Baik, nah kita sudah membuat turus dari data ini ya. Nah ini sengaja dibuat berurutan agar lebih mudah untuk ditulis ya. Tapi sebetulnya untuk pada soal biasanya datanya diacak ya, atau pada kenyataannya nanti diacak, karena di sini nomor absen 1, 2 pada data aslinya di kenyataannya belum tentu seperti ini ya. Bisa jadi nilainya beda-beda ya. Tidak urut seperti ini. Ini hanya untuk memudahkan. Jadi di sini turusnya 1 ya. Untuk nilai 55 turusnya 1, maka di sini frekuensinya juga 1. Di sini juga 1. 65 juga 1. 70 juga 1 ya. Kemudian 75 ada 4. Kemudian 80 juga ada 4. 85 ada 3. 90 ada 1 ya. 95 ada 2, ditulis 2. 100 ada 2 ya. Maka ini adalah tabel hasil ujiannya. Nah, kita agak lebih mudah ya setelah dibuatkan tabelnya, bahwa di sini nilai yang paling banyak berarti 75 dengan 80 ya. Kemudian nilai terendah adalah 55, nilai tertinggi adalah 100. Nah, agar lebih mudah lagi kita buatkan diagramnya ya. Nah, jadi dari hasil tabel ini dibuatkan diagramnya seperti ini ya. Nah, bisa dibuatkan diagram batang seperti ini ya. Nah, diagram batang ada 2 bentuk ya, ada yang bentuk vertikal dan ada bentuk horizontal seperti ini. Jadi horizontal itu mendatar, kemudian vertikal adalah seperti ini ya. Nah, seperti ini vertikal, seperti ini horizontal. Nah, setelah kita buat nanti hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini ya, diagram batang hasil ujian ya. Nah, di sini ditampilkan secara vertikal ya, ke atas ya, tegak ke atas. Nah, maka kita lebih mudah lagi di sini ya, bahwa nilai terendah 55, nilai tertinggi adalah 100 ya. Maka kita lebih mudah ya. Yang nilainya 100 ada 2 orang, nilainya 95 ada 2 orang, nilainya 90 ada 1 orang. Nah, ternyata yang paling banyak adalah nilai 75 dan 80. Dari sini kita bisa buatkan bahwa diagram batang ada 2 ya tadi. Ada bentuk vertikal ke atas ya, tegak ke atas, dan ada mendatar seperti ini ya. Mendatar seperti ini. Nah, tergantung nanti kita lebih suka yang mana ya, atau tergantung soalnya ya, dimintanya seperti apa. Kalau diminta yang vertikal berarti seperti ini. Kalau diminta yang horizontal berarti yang seperti ini. Baik, demikian penjelasan tentang tabel grafik ya, dan diagram batang ya. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa dipahami dengan baik. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Insya Allah kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.